very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video ini sedang sangat ramai menjadi perbincangan. Video Anies Baswedan ketika diwawancarai oleh reporter dari Australia. Dan dalam wawancaranya secara tegas Anies Baswedan tidak bisa mengelak lagi dan mengakui kemenangannya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu memang menggunakan isu agama. Diakui oleh Anies Baswedan, dinikmatinya, menurutnya adalah dianggap sebagai sebuah kewajaran. Dan ketika sang reporter menanyakan apakah seandainya Anies ini besok betul-betul menjadi kandidat resmi ya, calon presiden, apakah juga akan menggunakan isu agama sebagai alat politik? Sebuah jawaban yang sesungguhnya tidak perlu lagi dijawab, karena pada momen pemilihan umum sebelumnya yang mengantarkan dia menjadi gubernur, ia pun mengakui, artinya akan membenarkan, tidak disesali, tidak dilawan. Maka dari itu pada Pilpres 2024 pun niscaya akan dipakainya kembali dan tidak dibantahnya di hadapan reporter Australia ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika di dalam negeri sendiri, ketika di Indonesia, ketika banyak orang menuduh, mengatakan Anies Baswedan menggunakan agama sebagai alat politiknya, mempolitisasi agama. Mengapa dia tidak pernah mengakui itu, dan sementara tetapi ketika di Australia dia mengatakannya, mengakuinya. Apa ini? Ini penting menurut saya. Kalau menurut saya, di dalam negeri, di tanah air ini, dia tidak mau mengakui itu, karena pasti akan mendapatkan perlawanan, akan mendapatkan pertentangan yang sangat kuat dari pemilih yang ada di tanah air. Tetapi ketika dia berbicara dengan orang asing, dengan media asing, ini menurut saya tidak lebih dari sebuah proposal kepada pihak-pihak asing yang mungkin akan mau mendukungnya dengan model politisasi agama. Statementnya ini mengakui terang-terangan bahwa dia memakai agama sebagai alat politiknya. Tidak lebih sebuah proposal yang dilemparkan di tengah publik, di tengah media asing. Siapa yang akan mendukung saya dengan model politik agama di Indonesia ini? Menurut saya tidak lebih dari itu. Dan ini luar biasa, keji, sadis, biadab, menjual strategi isu politik yang sangat berbahaya bagi peradaban manusia. Akan dipakai di dalam negeri ini, di tanah Nusantara ini, ditawarkan kepada orang lain, ditawarkan kepada orang asing. Ya kalau bukan dalam konteks menawarkan model kampanye politiknya, model politiknya di mata asing, lalu apa dia ngomong begitu? Untuk apa? Apa tujuannya dia ngomong dengan jurnalis Australia yang pasti disorot oleh media-media yang lain, dan itu menjadi konsumsi publik di luar negeri? Apa tujuannya? Kalau bukan ingin menampakkan dadanya saya ingin menjadi kandidat calon presiden di Indonesia dengan menggunakan agama sebagai alat politiknya, menggunakan Islam sebagai alat politiknya. Ayo, siapa yang mau dukung? Ini saya. Begitu. Menurut saya itu targetnya Anies Baswedan, dan ini adalah target yang sangat berbahaya. Karena kita tahu di Timur Tengah politisasi agama menjadi alat politik untuk menggulingkan rezim-rezim yang sah,
Siapa sponsornya? Disponsori semua. Video sebelum ini sudah pernah saya unggah. Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia. Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik. Penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, sehingga tidak tidak bisa ya, atau kita bisa menolak ketika ada pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan kita untuk menghancurkan negara kita sendiri. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Mereka ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melaksanakan proyek-proyek Barat gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang menginginkan Assad tumbang, Gaddafi tumbang gitu? Ya Barat sebenarnya. Kenapa? Karena dua pemimpin ini merugikan kepentingan Barat. Oke, dengan demikian kita menilai, kita menyatakan bahwa Anies Baswedan sangatlah berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Ini adalah orang yang sedang berpetualang di dunia politik dengan mempertaruhkan keutuhan bangsa dan negara. Negara bernama Indonesia, tanah Nusantara, tanah milik kita yang telah dibangun sekian lama. Dengan Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki akan dipertaruhkan hanya untuk kepentingan seorang Anies Baswedan ingin menjadi penguasa. Ditawarkan proyek politiknya ke media asing, ke orang asing. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan bersama-sama. Tidak bisa kita biarkan. Rapatkan barisan, kita lawan. Model politisi yang ingin mempertaruhkan keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Salah satu wujud dari hubbul watan ini, bukti dari cinta tanah air ini adalah melawan, menghadang kepada siapapun, perorangan maupun kelompok yang ingin mencoba-coba mengganggu, mencoba-coba merongrong, mencoba-coba membahayakan bangsa dan negara ini. Orang-orang model begini dan siapapun kelompoknya yang mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.